wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk saudara-saudara semuanya yang sudah hadir ya pada meeting di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, jadi mungkin ini akan jadi pembahasan kita yang terakhir seperti itu. Nah, di pembahasan yang terakhir ini kita akan mencoba untuk membuat grafik kontur seperti itu, jadi grafik 3 dimensi, dan kemudian nanti di akhir dari sesi perkuliahan ya mungkin nanti kita akan mencoba untuk mereview kembali salah satu tugas kita, yaitu salah satu tugas yang saya berikan. Nah, kemudian untuk dua materi ini ya nanti akan dibawakan oleh dua kelompok yang kebetulan memang belum kebagian untuk presentasi ya seperti itu. Nah, ini kalau tidak salah yang belum presentasi kelompok 6 dan 7 seperti itu ya, benar ya? Ya Pak, betul. Untuk kelompok 6 ya, silakan untuk dijelaskan pada teman-temannya hasil belajarnya terkait membuat grafik kontur ya atau grafik 3 dimensi. Silakan untuk kelompok 6 untuk waktu dan tempat. Iya. Izin share screen. Baik, Pak. Filenya udah terlihat? Sudah. Jadi di bab 14 ini kita akan menjelaskan mengenai garis 3 dimensi dan grafik permukaan 3 dimensi menggunakan standar MATLAB. Ini teorinya ya. Pertama, grafik yang garis. Grafik 3 dimensi adalah garis yang menghubungkan posisi titik dalam 3 dimensi yaitu koordinat X, Y, dan Z. Nilai Z diperoleh dengan memvariasi nilai X dan Y dalam fungsi Z sama dengan Fx Y. Untuk setiap nilai X, Y akan diperoleh satu nilai Z atau sebaliknya. Kalau yang grafik 3 dimensi permukaan adalah grafik yang menggambarkan selimut atau permukaan bangun ruang. Koordinat selimut ditentukan oleh koordinat X dan Y dalam bentuk matriks, sedangkan tinggi permukaan selimut ditentukan oleh koordinat Z. Fungsi yang dapat digunakan menggambar grafik garis 3 dimensi dalam MATLAB adalah fungsi yang pertama, yaitu membuat garis 3 dimensi dalam MATLAB. Ini kemarin udah saya running, Pak. Ini ada fotonya. Kelihatan tidak, Pak? Oke, terlihat. Ini tadi sempat disinggung ya oleh temannya ya. Jadi sumbu X dan Y dalam bentuk matriks gitu. Kalau yang garis 3 dimensi itu rumusnya pakai plot 3 gitu. Nah, di cara pertama kan sama itu kan bedanya ada match grid sama tidak match grid. Nah, kalau yang match grid itu artinya itu akan tercoding atau dapat dilakukan dalam menggambar selimut. Itu fungsi yang disiapkan untuk menggambarkan selimut bangun ruang adalah cara satu, yaitu match grid untuk permukaan arsir. Kalau yang cara kedua itu untuk permukaan halus, yaitu ditambahi shading inter. Terus untuk pewarnaannya itu ada coding yang namanya color map. Di color map ini akan dikasih tanda kurung tutup dan ditulis dengan
coding fungsi warna masing-masing. Nah, ini contohnya. Untuk permukaan halus, shading interp ada shadingnya, ada shading interpnya. Kalau yang untuk permukaan tampak garis, tidak halus, itu shading interpnya dihilangin gitu. Ini berarti yang kiri itu yang halus gitu ya, yang kanan yang tidak halus gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sampai sini semua bisa dipahami ya? Sudah dicoba-coba dengan temennya ceritanya nih. Akan dilanjutkan, Mas Yudan. Terus untuk alur suatu program MATLAB, pertama definisi masalah, kedua struktur data, ketiga kita buat algoritma programnya. Setelah itu kita coding, keempat itu decoding. Nah, ini udah biasa sih. Terusan ini, perbedaan surf dengan surf ada ditambahin L itu. Kalau yang ditambahin L itu nampak ada cahaya di atasnya gitu. Kalau yang surf doang itu nggak ada cahaya di atasnya. Terus kemudian ini adalah halaman yang terakhir. Coding bagian surf sama surf FL dan permukaan halus. Kalau yang permukaan halus tadi itu ada programnya setting interp. Ini Pak. Tuh. Udah saya perbesar apa terlihat? Ya, terlihat. Kalau bedanya surf dengan surf FL, surf L-nya apa ya? Bisa diulangi enggak ya? Oh itu, bentar Pak. Nih Pak. Perbedaan surf dengan surf FL. Kalau yang surf doang itu di atasnya tidak ada cahaya. Kalau yang ada L-nya itu ada cahaya, Pak. Oh itu. Oke. Nah, ini. Gitu. Terus ini yang terakhir. Kalau ada yang mau tanya mengenai Masked itu apa? Masked itu setelah saya cari referensi itu ternyata sama dengan surf gitu. Kalau Masked itu codingnya itu terjadi pada pemrograman yang ada permukaannya gitu. Nih. Kalau yang Masked itu nggak ada. Kalau yang garis itu nggak ada. Oh yang ini nggak ada mesh grid-nya gitu maksudnya ya? Kalau Iya. yang kontur yang tadi ya itu ada mesh grid-nya gitu ya? Iya, Pak. Terus mesh grid-nya itu pengaruhnya di mananya? Mesh grid-nya itu permukaan, Pak. Bentar ya, ini ada referensinya sih tadi saya udah cari. Nih. Perintah mesh berfungsi untuk membuat grafik dari fungsi dengan dua variabel. Hasilnya berupa grafik tampilan seperti jala. Jadi ada gambar itu loh, Pak. Seperti garis-garis gitu, saling menyilang gitu. Mesh grid berfungsi untuk membuat garis metrik yang garis barisnya duplikat dari matriks X dan Y, yang kolom-kolomnya duplikat matriks Y. Yang lebih jelasnya terusan kalau yang survei itu juga dijelaskan katanya itu sama dengan perintah mesh, yaitu menambahkan bidang itu. Bisa ini diturunkan sedikit tulisannya. Tertutup gambar saya di layar saya. Saya sudah di bagian surf, penjelasan mengenai surf yang sama dengan mesh itu.
Kalau yang Tidak. mes tadi, yang tadi, Kalau yang mes itu ini. Untuk membuat grafik dari fungsi dengan dua variabel. Hasilnya grafik yang ditampilkan seperti jala. Jadi seperti menampilkan bentuk permukaan gitu. di layarmu nggak berubah ya ini ya? Tetap. Ini sekarang sudah di itu Pak, di PDF. Sebentar. Nah, ini PowerPoint. Ini tanpa script. Kalau Ini ini yang ada apa script. Kemudian yang ini kan ada cara dua nih ya. Ini yang ada script. Ini ada scriptnya. Terus kalau yang tadi yang sebelumnya itu yang nggak ada scriptnya. Sampai sini yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin untuk mahasiswa yang lain? Saya izin bertanya Pak, sama Mas Yudan aja. Yang slide terakhir itu, bukan yang terima kasih yang sebelumnya. Berarti maksudnya plus L tuh light ya dari atas gitu kan? Iya, ya. Kalau coba slide 9 Mas. Ini terlihat. Belum pindah kayak kalau di saya. Salah tuh ada kurung gray gitu. Kalau mau ganti warnanya apakah bisa gitu jadi red atau magenta gitu? Bisa kita gantinya kan di sini ada tulisannya color mode. Color mode habis itu dikurung tutup. Nah, kurung tutupnya itu yang diganti. Digantinya dengan mode apa? Oh, jadi bukan yang kayak kemarin ya, yang kayak petik R terus petik lagi buat red atau M Kalau di untuk A gitu. nggak perlu sih kalau di sini. Oh, oke. Terima kasih, saya cuma mau tanya itu. Oke, yang Karena lain? di sini kan kalau gitu. Kalau yang kemarin itu kan garis, jadinya harus ada tanda petiknya. Bedanya di situ. Itu nanti kalau color map bedanya di mana ya? Kalau misalkan teman kamu nanti nulisnya red, nanti bedanya di mananya dengan yang blue? Ngaruhnya di mananya? Sudah dicoba? Bisa dicoba nggak, Mas? Bisa saya. Kok aku yang Ini yang anggota yang lain mungkin yang sedang megang laptop. Mas Yudan kayaknya pakai HP nih ya. Silakan coba diganti share screen-nya ke anggota kelompok yang lain. Sudah terlihat belum? Belum. Belum. Sebentar, tunggu sebentar. Belum keluar. Terlihat Belum, Mam. Coba lagi deh. belum?
belum. Belum. Belum ini, belum Share-nya keluar. Bentar, tunggu jangan ya. sebentar. Belum keluar juga ya? Harusnya sih udah, tapi hitam semua. Black screen. Ya, ya masih hitam semua. Oh, ini sudah keluar, sudah keluar. Sudah ya? Ya, udah. Oh, oke. Jadi tadi nanya ngubah warna ya. Nah di sini kan udah ada codingan. Iya. Nah kita bisa ganti di color mapnya pakai ada high, hot, cool, pink, gray, bone, jet, copper, prism atau flag gitu. Bisa Coba kita coba ganti dulu ya yang standar ya. Ini yang tadi Mas Yudan. Nah kan kayak gini ya. bentar, belum muncul. Belum muncul. Kayaknya koneksinya buruk. Oh, Atau itu ke dock ke yang lain. Apa maksudnya nggak jadi satu sama ini? Mas Iza sudah keluar hasilnya. Coba di print screen dikirim ke ini Mas ya ini ya di chat ya. atau saya ini ganti warna. Maaf, Han, suaranya Oke, nggak jelas. koneksinya kayaknya kurang bagus. Aduh, maaf ya Pak. Ini aja mungkin Maaf ya teman-teman. dikirim apa namanya? Screenshotnya ya ke Putus ya. chat ya. Jadi kalau misalkan pakai red kayak gimana, kalau pakai grey kayak gimana, pakai cool kayak gimana gitu, salah dua lah. Nggak usah salah tiga atau kalau salah satu nanti nggak ngerti bedanya. Bisa ya Mas Iza ya? Maaf Pak tadi saya keluar Pak. Saya coba lagi ya Pak. Oke. Udah belum? Sudah kelihatan? Masih black screen. Bentar lagi mungkin. Oke. Oke, udah keluar. Iya. Ini grey ya? Semua. Ya ini kalau ini yang grey yang tadi. Oke. Terus misal kita mau coba ini. Kita clear dulu ya. Di close Kita dulu, Mas. Ya, udah diganti. kita coba ini. Hot misalkan. Hot itu warna nanti merah. Kita coba run ya. Ini kita asal aja. Oh, nggak red. Lo kalau Nah, ingin nanti merah, ini ya hot ya, bukan red itu ya. iya kamera di sini. Oh. Nah, terus ini juga kan 3D ya. Ini tuh Oh. bisa digeser gitu, bentar saya lupa. Oh, ini dia. Nah, ini bisa digeser-geser lucu gitu, Pak. Ya nggak apa-apa biar biar tahu makanya. Ya, ini kan 3D ya, Ya, jadi sumbu exeget. Jadi ya begitulah. Bisa lihat dari Oke. atas. Tapi nggak Kalau nge-lag ya. color map-nya dihilangin, tulisan color map-nya dihilangin, apa yang terjadi? Oh, belum pernah sih saya, Pak. Dicoba ya. Dihapus aja. Nanti jadinya warna-warni gitu harusnya ya. Kelihatan Maksudnya konturnya. dihapus gini, Pak. Iya, color map hot itu dihapus aja. Nah, dihapus. Di Oke. running lagi. jadi putih semua.
Oh, Yang figur satunya belum kamu close yang tadi. Oh. Belum. Oke. Sudah klik. Di save dulu kali. Nah, Oke. Wah, jadi seperti ini, Pak. Ini warna-warni ya. Iya. Oh, nggak ada ininya, indeksnya. Itu keluarin indeksnya itu. Di atas. Di atas, kiri. Ke kiri dikit. Nah, kanannya. Kanan lagi. Kanannya rantai itu. Nah, itu kanannya. Ini, Pak. Kanannya lagi. Oh, ini coba ini. Keluar enggak? Indeks warnanya itu. Oh, Harusnya ini ya, hanya ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan di SolidWorks kan biasanya ada tulisannya ya. Jadi kontur warnanya itu untuk apa? Untuk pressure gitu ya. Misalkan seperti itu. iya. Jadi nanti diotak-atik lagi ya. Iya, sepertinya kayak gitu bisa deh, Pak. Benar-benar. Harusnya kan bisa diberikan apa namanya? Iya. Apa ya? Keterangan gitu kan. Itu tuh Iya. grafik kontur untuk apa gitu kan. Jadi satu apa gitu kan, 1 bar ya, atau mungkin 1 Newton gitu kan ya. Nah, itu kan belum ada keterangannya kayak gitu ya. Oke, Iya, benar. sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Tadi Silakan. kan kalau red kan jadi hot ya, kalau grey tetap grey. Coba kalau warna lain misalkan magenta gitu. Oh, coba Mas, warna lain. Coba. Jangan lupa itunya figur satunya dihapus dulu, Mas. Di close yang tadi. Oke. Nanti ketindih soalnya. Tadi BTW Lia udah tahu jenis-jenis apa? Tuh warnanya enggak? Codingan warnanya. Gimana? Kan kalau di 2D itu kan ini ya, per huruf gitu. Kalau di 3D tuh udah ada ketentuannya gitu loh. Udah ada listnya gitu juga. Untuk color map-nya ya, fungsi Iya, warnanya maksudnya. nah, kayak Oh, ini cool, kita coba cool ya. jadi emang khusus ya berarti. Iya. Nah, ini cool. Oke. Oh, full hard terus ya oke. Ya, terus kita coba lagi misal bone, tulang, warna tulang. Ya, oke. Putih. Nah, ini warna tulang kayak grey tapi ya. Terus ada lagi yang lucu tuh bendera flag. Ini flag misalkan. Salah. Nah, ini yang lucu. Kayak gitu sih kira-kira. Ada warna itu saya nyatet di kertas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan warna. Kalau misalkan di masa yang nggak ada di situ jadinya kayak gimana? Contohnya kayak gitu. Nggak ada di situ. Contohnya kalau misalkan nggak ada yellow ya yellow, kalau nggak ada magenta ya magenta gitu. Ya, kita mau nyoba apa deh, warna apa? Kayaknya error sih. Setahu aku sih di MATLAB sendiri kan ada ini ya. Ada help gitu. Mas kasih kata-kata lain gitu. Selain yang di-listkan di PDF. Kasih red gitu. Red. Oke. Pengen tahu aja kalau error ya udah gitu. Iya, kalau error gitu. Oh, ini belum ke kelas ya.
Iya, error. Oke, oke, oke. Oke, makasih Am. Oke. Jadi harus sesuai ini ya, yang di PDF ya, karena sejauh ini database yang ada di otaknya MATLAB-nya cuman itu gitu. Selain itu ya dia nggak tahu gitu. Iya. Oke, sudah cukup sampai sini. Yang lain? Atau ada yang mau dicoba lagi? Ya, cobakan Saya temennya itu. izin ini ya Pak, stop screen. Oke, silakan. Soalnya pakai kuota data Pak, berasa takutnya. Oke, yang lain? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, silakan untuk ditutup kelompok 6. Makasih atas perhatian. Silakan Mas Yudan, sorry. Yuni aja tuh yang nutup. Silakan kelompok 6. Terus sudah ditutup. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 7 ya. Jadi kelompok 7 silakan ditunjukkan seperti itu hasil mengerjakan tugasnya yang kemarin ya, tugas yang terakhir. Kalau tidak salah tugas 7 ya kemarin ya yang terakhir ya untuk praktikum kemarin. Bentar ya Pak. Ya, silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Mbak, saya catat dulu sebentar. Iya, cocokkan. Soalnya kemarin nggak bikin itu kan. Udah siap buat bab 15, tapi ternyata disuruh yang Ya, tugas. nggak apa-apa. Pokoknya yang penting MATLAB-nya saja. Nggak apa-apa kok. Ya, Pak. Jadi kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Akmal Lutfi Herdana, NIM-nya belakangnya 86. Lalu ada Verma Ardian, NIM-nya belakangnya 88. Ada Wahyu Puji Lestari, NIM-nya 93. Dan Umi Setianingrum, akhir NIM-nya 100. Langsung saja kita mulai. Kok AutoCAD? Gimana? Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu, aduh lupa soalnya. Salah.
ngerjain tugasnya kemarin dikerjakan sendiri atau kelompok, Mbak? Sempat diskusi kelompok? Kemarin sendiri, Pak. Oh, sendiri. Tapi ini yang saya launch ini punyanya Verma. Oh, nggak apa-apa. Lupa buka itunya soal. Di assignment. Nah, Jadi untuk soal yang pertama itu membuat grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 11X plus 10 dengan X berada di antara 15 hingga 25. Kita disuruh untuk menggunakan step size besar 0,01. Lalu yang terjadi adalah programnya seperti ini. Jadi dari atas kita clear CLC, lalu ini kan nggak guna ya, cuma buat titel atau judul gitu, jadi depannya dikasih persen. Lalu kita masukkan X-nya sama dengan 15, step size-nya 0,01, lalu 15 sampai 25, tengah-tengahnya step size seperti itu. Lalu Y ini, lalu for ini, lalu rumusnya X itu. Terus plot XY grid on, kasih judul untuk grafik, kasih keterangan juga nanti buat di gridnya itu ada titel, sumbu X sama sumbu Y, X label dan Y label. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Verma. Silakan Verma. langsung. Nah, ya. Nah, ya ini grafiknya kayak gini. Seperti ini. Loh. Oke, di skip sebentar. Itu grafiknya taruh di kanan aja, Mas. Jangan sampai nutupi I, X, Y ya. Ya, Mas. Verma. Saya pikir Verma itu cewek, ternyata Verma itu cowok ya. Cowok, Pak. Iya. Oke, makanya biar tahu. Nah, Iya. ini ya grafiknya Mas Verma ya. Jangan ketawa, yang lainnya malah ketawa. Maaf. Please. Oke, dari sini yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jadi kita sharing-sharing di sini, sambil nanti saya ngasih tambahan gitu. Coba dijelasin lagi, Ver. Oke. Untuk yang dituliskan di M-file kan kayak gini. Clear CLC, terus X-nya seperti tadi dari 15 sampai 25 dengan step size 0,01. Jadi kalau ditulis kayak gini, X 15.2 0,01 .2 25. Terus Y sama dengan kurung sudut. Ini kalau yang saya cari di YouTube itu kayak yang nilai X ini masuk ke sini gitu. Terus for I sama dengan 1.2 length X. Length X itu panjangnya dari ini X sama dengan 15 dan seterusnya ini. Kalau dipanggil X sama dengan, kalau dipanggil X gitu, itu hasilnya 1001 kayaknya. Coba. Length X gitu.
Nah, hasilnya seperti ini, berarti I sama dengan 1001. Kayak gitu. I sama dengan 1.2 1001 gitu. Terus Y sama dengan X titik kuadrat plus 11 dikali X plus 10. Jadi ini kenapa kok titik? Kalau nggak pakai titik, kayaknya nanti bisa error. Terus yang kenapa kok pakai titik juga itu Ayo, masih ingat enggak kenapa kok pakai titik? I-nya dikalikan setiap komponen gitu loh. Ya, dikalikan tiap komponen. Jadi yang dikalikan jangan matriksnya. Kayaknya dia itu buat matriks dulu gitu kan, buat matriks X gitu. Jadi dikerjakannya langsungan dia itu kan. Jadi X-nya berapa gitu. Jadi dia langsung mendefinisikan nilai X-nya itu 15, 15,001, 15,002 langsung didefinisikan itu. Nah, dia membuat matriks seperti itu, matriks X yaitu nilainya adalah seperti yang silakan diklik Mas workspace yang X itu. Di workspace itu ada X kan ya. Nah, itu ke bawah dikit. Nah, diklik. Nah, ini nilainya. Jadi dia membuat X ini dulu ya, kemudian dimasukkan ke persamaan yang tadi. Yang di mana? Komen yang ini di M-file Mas. Masuk M. Nah, dimasukkan ke Y sama dengan itu. Ya. Nah, di situ dia itu langsung dia di situ langsung matriks ya, kayaknya dia itu. Y itu langsung matriks dia. Jadi nanti keluarnya langsung matriks ya. Matriks Y sama dengan matriks X kuadrat. Nah, kalau saya bilang matriks X kuadrat, nanti malah mikirnya gini ya, matriks X dikali matriks X. Kalau perkalian matriks ya harusnya kan ini ya, baris kolomnya harus tertentu gitu ya. Sementara maksud kita adalah kita ingin mengalihkan per komponennya gitu kan ya. Sehingga saya nggak akan mengatakan matriks X kuadrat gitu ya, tapi setiap komponen matriks X kuadrat. Nah, kalau misalkan saya bilang setiap komponen matriks X kuadrat, maka saya akan menuliskannya X dot kuadrat gitu ya. Yang saya tulis akan seperti ini ya. Jadi seperti yang dituliskan temanmu ini, ditambah 11 dikali matriks X. Jadi X di sini itu bukan nilai. Matriks X di sini bukan nilai ya. Jadi langsung matriks ya ditambah 10. Dibayangkan di otaknya ya, ini langsung perkalian matriks. Karena itu yang saya tekankan di sini itu kamu bisa membaca logika. Jadi yang saya nilai itu logikamu gitu. Ya, jadi ini dia langsung ngomong matriks. Nah, sementara saya sempat mencoba mengerjakan ya, tapi yang saya masukkan itu adalah per nilai ya. Jadi per nilai X 15 ya, Y-nya nemu berapa? Per nilai X 15,001, Y-nya ketemu berapa? Ya, kemudian X-nya nilainya 15,002, Y-nya ketemu berapa? Dan nilai-nilai itu saya masukkan ke dalam database. Ya. Saya masukkan ke dalam database ya. Database-nya yaitu tercermin di workspace ini kan. Workspace yang ini ya di layar sebelah kanan atas ya. Ya nanti saya tunjukkan cara saya seperti apa. Karena itu logikanya ini yang penting logikanya. Jadi bisa jadi yang di list-kan itu beda tapi hasilnya bisa sama gitu ya. Nah, kemudian ketika membuat grafik, saya akan selalu menekankan seperti ini pada kalian. Kenapa? Sebenarnya bisa ini. Jadi nanti dicoba di rumah ya. Jadi ternyata di MATLAB yang 2013 ya, itu ternyata bisa diginikan. Matriks X itu adalah matriks 1 kali 1001. Matriks Y itu matriks 1001 dikali dengan 1. Gitu ya. Kemudian saya ketikkan, ya, saya keluarkan plot X, Y. Ya. Padahal kan kedua jenis matriks yang tadi saya sebutkan, ya, yang satunya 1 kali 1000, yang satunya 1000 kali 1. Itu kan ordo matriksnya beda ya. Tapi nyatanya bisa di generate menjadi grafik. Nah, ini dengan catatan tapi ya. Jadi ini 1 dikali sekian 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 gitu ya. Atau sekian 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 kali 1. Nah, tapi di
grafik kontur 3 dimensi, ya ini nggak akan apa namanya, nggak akan bisa di-generate jadi grafik kontur gitu kan. Karena itu saya akan selalu menekankan seperti ini pada kalian, bahwa kalau misalkan buat grafik ya, ordo matriksnya harus sama. Gitu. Jadi ini kan yang diplot menjadi grafik kan X dengan Y, ya, maka ordo matriks X itu harus sama dengan ordo matriks Y. Jadi kalau misalkan ordo matriks X adalah 1 kali 1000, ordo matriks Y juga 1 kali 1000. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun ya saya akan selalu mengatakan itu ya, karena semakin banyak sesuatu yang kamu hafalkan ya, semakin banyak sesuatu yang kamu pelajari ya, bisa jadi semakin banyak pula sesuatu yang kamu lupain gitu kan. Ya, karena itu saya perlu menyederhanakan itu agar kamu nggak terlalu banyak sesuatu yang harus kamu hafalkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait sesuatu yang di-listkan oleh Mas Ferma? Untuk yang nomor 2, dapat hasilnya Mas Ferma? Soal nomor 2. Ada. Dapat. Ya kayak gini. Nomor 2 dapatnya gimana? Yang ditanyakan apa? Coba buka soalnya tadi, tolong. Nah ini, dengan fungsi yang sama sebagaimana pada soal nomor 1, carilah pembuat 0 fungsi untuk X berada di antara 2 hingga 17. Gunakan step size membuat program. Tunjukkan pada kami pada literasi keberapakah proses literasi berakhir gitu. Kalau pembuat 0 kayaknya nggak dapet ya, nggak ada di rentang 2 sampai 17 nggak ada. Oke, berarti tahu ya itu ya. Iya. Iya, oke. Jadi kalau misalkan ada yang bisa ngerjain ya, nah ini berarti ngawur ini ya. Berarti Pak Sastro bikin soal sengaja mencepat ya. Ada yang nemu hasilnya? Ada yang ketemu hasilnya? Mas Dimas nemu hasilnya Mas Dimas kemarin? Oke, gimana ini simulasinya, Mas Ferman? Kayak gini, Pak. Ini kan clear CLC, terus X-nya kayak tadi 2 sampai 17 ya. Terus step size-nya 0,01, terus ditulis kayak gini. Terus ini Y kurung kayak tadi ya. Terus while ke bawah hampir sama, terus yang beda kan yang ini. Terus ini hampir sama, terus yang beda kan yang ini gitu. Kenapa kok ditulis I sama dengan 1, terus ini I sama dengan I plus 1. Jadi kalau nggak ditulis gitu, I-nya dihilangkan, I sama dengan 1, terus I-nya yang I sama dengan I plus 1 ini dihilangkan. Itu saya nyoba itu ngelup terus gitu loh, kayak jalan terus gitu. Coba dicoba ya. Enggak selesai gitu. Udah berhenti. Loopingnya nggak berhenti gitu. Bentar. Biar kelihatan Y-nya. Nggak bisa.
Saya. FC kayak mau. Oh, di save dulu dah. Kalau di saya sih kayak ngelup terus gitu. Nggak tahu ini kok. Iya ya tadi. Ya. Mana? Standar. Coba. Terus aneh banget. Astaga. Hah? Ya Pak, kayak gini Pak, itu enggak berhenti. Oh ini kedip-kedip seperti ini terus. Sudah ditunggu berapa lama proses kedip-kedipannya seperti ini? Tapi dia lanjut terus. Berapa lama? 2 menit gitu. Kalau nggak masih salah. 2 menit. Harus berapa menit, Pak? Itu juga kurang tahu ya. Nah, kalau misalkan sudah keluar kayak gini berarti ini error nih. Tapi kalau enggak biasanya masih saya tungguin gitu kan. Kalau tak terhingga kan gimana Pak? Nah itu ya, kalau misalkan tak terhingga, mungkin kedip-kedipannya akan lama gitu ya. Iya. Harusnya memang running tentunya dia akan terus seperti ini gitu kan, selama berapa menit gitu. Kenapa kok saya kasih 0,01? Karena biar memang proses runningnya agak lama. Tapi kayaknya di kalian agak cepat gitu ya jadinya. Jadi cepat gitu ya. Karena itu saya kasih agak lebay gitu kan, 0 sampai berapa gitu. Kemudian itunya tuh 0,01. 0,01 dikalikan berapa itu? 0,01 untuk jadi 1 dikali berapa berarti? Kali 1000 ya? 100. Nah, 100 kali 25 berapa? 2.500. 2.500 kali literasi. Nah, harapan saya seperti itu sebenarnya. Jadi harusnya dia berkedip seperti ini ya, sebanyak itu. Nah, dirimu ini kan 2 sampai 17 ya. 17 kurangi 2 berarti sekitar 15 ya. 15 dikali dengan 100 berapa? Berarti 1.500 kali kedipan. Jadi kamu tunggu aja dia berkedip seperti itu selama kurang lebih 1.500. Oh gitu. Nah, proses seperti ini itu tergantung dari kecepatan prosesormu. Itu kan. Jadi semakin banyak intinya, kemudian semakin besar gigahertz dari prosesornya, ya makin cepat. Nah, kalau misalkan di MATLAB ini kan nggak butuh VGA, gitu kan. Sementara kalau misalkan di ANSYS, ya itu butuh VGA. Nah, kalau misalkan nanti proses literasi ini terjadi di ANSYS, ya ini nanti kalau misalkan laptopmu itu nggak ada nggak ada GPU-nya itu, nanti akan ini lambat sekali. Yaudah kalau gitu di stop saja, enggak apa-apa Mas Ferma. Nanti waktu Coba kita habis, soalnya buat nungguin ini saya. Di Ctrl C, kayak tadi bisa. Di command window-nya, Ctrl C. Nah, sip. Oke. Dikembalikan seperti semula aja programmu. Ini while-nya kenapa kok nggak while Y sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi ketika Y sama dengan 0, maka proses terhenti gitu. Kenapa kok yang dituliskan I ya lebih kecil sama dengan 1? Itu logikanya bagaimana ya? Pada saat itu ya Mas Ferma.
Gimana, Pak? Kalau yang di list kan itu I lebih kecil sama dengan 1. I lebih kecil dari sama dengan 1 gitu. Ya. Kalau enggak yang di while kan itu Y-nya gitu. Ketika Y sama dengan 0, ya, maka proses terhenti. Gitu. Coba dicoba ya, Pak. Bisa nggak? Y sama dengan 0 gitu. Tapi ini nggak bisa ini. Orangnya ngerjaannya per matriks. Orangnya ngerjakannya per matriks. Kalau saya kan per titik gitu. Jadi orangnya langsung matriks X sekian gitu. Tapi ini memang ini ya, yang kamu lihat ya dari referensimu emang ini untuk mencari Y sama dengan 0 gitu ya? Iya, seperti itu, Pak. Oh, ya seperti itu. Kalau memang programnya benar ya, ini ketika kamu running kayaknya nggak ada berhentinya deh. Tapi nanti dicoba aja ya, dicoba lagi ya. Terus kalau seperti ini, ketika kamu running, hasilnya keluarnya grafik seperti yang di kanan itu. Iya. Harusnya saya pengennya nggak usah dikeluarkan grafiknya, karena itu yang nomor 2 kayaknya saya nggak minta grafik gitu ya. Oh iya. Tapi boleh. Saya pengen ditunjukkan literasinya itu berhenti pada berapa ya. Nah kalau misalkan seperti ini berarti nanti grafiknya nggak nyentuh nggak nyentuh Y sama dengan 0 gitu aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa kamu tampilin nggak apa-apa Mas. Tapi nanti nggak akan terlihat Y-nya sama dengan 0. Atau gini kalau misalkan mau manual nih ya. Jadi ini mungkin X-nya dikecilin jadi minus 25 gitu. X-nya dikecilin Mas. Jangan 2 ya, jadi minus 25. Nah, kemudian hingga 17 ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti grafiknya akan berbeda. Silakan langsung dirunning nggak apa-apa Mas. Minus 25. Hasilnya, nah ini ya, hasilnya akan seperti ini. Kemudian apa ya namanya? Kita akan digunakan menu data kursor. Nggak ada data kursor di dirimu. Gimana, Pak? Dikeluarkan data kursornya, nggak ada. Data kursornya nggak ada ini. Ya udah itu layarnya saya ambil dulu ya Mas Ferman. Oh iya. Oke Pak, silakan Pak. Screen entities. Sudah nampak layar saya? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kalau misalkan seperti itu tadi, Mas Verma, jadi kan kita dapat dia akan 0 pada saat X berapa, ya kalau misalkan seperti itu, ya jadinya kan nanti seperti ini. Jadi kita, cara manual ya ini sangat manual ya, dan saya di soal itu nggak minta menggunakan cara ini ya. Ini gunakan data kursor, ini kan ada data kursor ya. Ini dikliknya, kemudian diklikkan di grafiknya. Nah ini ya, ini ada X, Y gini kan ya. Saya cari yang Y-nya 0 gini. Ini kan Y-nya nilainya di titik ini kan 159 ya. Ini saya tarik. Ya, saya tarik sampai dapat yang 0 gini. Ya. Nah, dicari ini minus, ya ke atas sedikit. Ya. Nah, seperti ini ya intinya, pokoknya digeser-geser ya sampai dapat nilai Y-nya ini benar-benar 0 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di soal yang saya nggak minta menggunakan cara ini ya, cara manual seperti ini gitu kan. Nah, kemudian saya akan memberikan tambahan ya terkait
cara mengerjakan yang pertama. Jadi teman kalian ya tadi kan mengerjakannya per matriks gitu kan. Nah, saya mencoba menggunakan cara lain ya. Jadi ini saya mengerjakannya per poin. Nah, di soal ini dari berapa? Dari 0, benar ya? Bukan. Dari berapa Mas Perma? Dari 2? Iya, 7 kayaknya, Pak. Dari 7. 7 sampai Nomor berapa? nomor 1, nomor 1. Nomor 1. 15 sampai 25. Oh, 15 dan 15. 25. Wah, seru Ya. banget ya. Yes. Kurang banyak itu datanya. Ini tak kasih banyakin nolnya. Biar agak lama gitu ya. Semoga emang agak lama. Dan memang dia berkedip. Ini ya. Jadi biar lebih detail. Ini langkahnya bagaimana sih? Jadi yang pertama saya membuat database gitu ya. Database-nya itu adalah X besar dan Y besar gini kan. Nah, bagaimana caranya? Ini saya gunakan ya untuk menampung nilai X dan Y yang sebelumnya itu tampil gitu kan. Nah, jadi logikanya seperti ini. Ini nggak ada dulu ya, bayangkan nggak ada. Jadi yang pertama itu adalah untuk X 15 ya. Nah, X-nya ini berarti nilainya hanya 15. Berarti dia bukan matriks ya, dia bukan matriks ya, dia berupa skalar masuk ke sini ya. Jadi saya nggak pakai titik ya nggak apa-apa sih, karena matriks 1 kali 1 gitu kan. Toh matriks 1 kali 1 nggak masalah. Kemudian saya masukkan ke sini, Y sama dengan 15 kuadrat plus 15 kali 11 ya tambah 10. Sehingga nanti akan keluar hasilnya. Sekarang ya di main kalian, berarti sekarang ada nilai X dan nilai Y seperti itu kan. Nilai X dan nilai Y ini pengen saya simpan gitu kan, biar nggak ketindis di proses literasi berikutnya gitu kan. Oleh sebab itu saya masukkan ke X besar. X besar ya pada posisi baris tertentu, kolom tertentu. Ini itu di mana nanti nyimpennya. Memory card-nya itu di mana? Di sini. Ini dan ini ya. X besar, Y besar ini ya. Nah, kalau misalkan baris 1 kolom 1 berarti ini gini kan ya. Dan juga seterusnya ya, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 ya. Tapi saya lupa ya yang saya rubah-rubah di sana apa ya. Nanti kita lihat di sini. Ya, yang penting tahu ya maksudnya kenapa saya mengeluarkan X besar ini ya sama Y besar. Nah, kemudian saya tuliskan baris kesekian, kolom kesekian ya. Nah, itu nilainya adalah Y. Y ini dapat dari mana? Dari sini, dari ini tadi. Jadi yang ini masuk ke sini pada posisi baris dan kolom tertentu dari matriks Y besar gitu kan. Nah, ini juga ya. Jadi X besar pada baris dan kolom tertentu yaitu nilainya adalah X kecil. Dengan X kecil itu adalah yang dari ini tadi. Jadi yang ini masuk ke sini, kemudian yang ini data ini itu akan masuk ke sini. Gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi yang pertama adalah pada baris 1 kolom 1 nilainya adalah ini ya. Kemudian pada baris 1 kolom 1 dari matriks X besar nilainya adalah ini. Nilainya ada 15 gini kan. 15 kita cek. Kok 15 sih? Ini belum saya running ya. Ini belum saya running tadi. Belum, Pak. Ya. Jadi pokoknya logikanya seperti itu ya. Kemudian ini saya tuliskan baris sama dengan baris plus 1. Jadi yang saya rubah adalah barisnya ya. Jadi yang pertama saya di sini mendefinisikan barisnya adalah 1, kolomnya adalah 1 ya. Jadi di sini yang pertama adalah baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1 gitu ya. Kemudian barisnya ini saya rubah ya. Jadi masing-masing nanti saya akan menggunakan baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Nah, ini baris yang baru sama dengan baris yang lama 1 tadi tambah 1 ya. Sekarang barisnya menjadi 2. Jadi yang ini berganti barisnya 2, kolomnya 1. Jadi kolom nggak saya rubah. Nah, kemudian yang ini ya berliterasi lagi. Jadi ini nilainya adalah 15,00001. Saya masukkan ke sini ya, hasilnya adalah tidak tahu berapa ya, dihitung sendiri, dihitung manual. Jadi X-nya berupa skalar, Y-nya berupa skalar. Nah, X yang berupa skalar yang baru ini masuk ke sini ya. Pada posisi keliru. X yang baru ini masuk ke sini ya pada posisi
baris 2 ya, kolom 1 ya. Sementara Y yang baru masuk sini ya, masuk sini pada posisi baris 2 kolom 1 gitu ya. Nah, berarti masuk ke sini nanti. Yang kedua masuk ke sini posisinya. Ini untuk X2 ya, dan juga ini ya, untuk Y2 gitu kan ya. Logikanya akan seperti itu. Nah, ini nilainya yang pertama ini minus 25 ya, karena tadi yang saya running adalah minus 25 yang pertama. Ya, jadi tadi nilai awalnya minus 25 sampai 25. Nah, ini adalah cara menyimpan data skalar ya ke dalam matriks ya. Jadi sekaligus saya berikan. Nah, begitu juga seterusnya ya, hingga akhirnya proses literasi selesai ya pada X sama dengan 25, dan kemudian saya plot ya. Saya plot ini saya rasa semua sudah tahu ya. Jadi figur 1 ya. Ini untuk menampilkan kenapa kok dikasih ini, Pak? Karena bisa jadi saya mengenerate-nya itu lebih dari satu figur gitu kan. Ini ya. Jadi bisa jadi di sini tuh persamaannya tidak hanya ini ya, jadi ada banyak persamaan seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menampilkan beberapa figur berbeda seperti itu ya, untuk saya jadikan laporan ya. Karena itu biar dalam satu proses klik semua grafik langsung muncul ya. Jadi saya beri nama, biasanya di bagian atas itu saya kasih nama ini ya, jadi figurnya beda-beda. Kalau misalkan ada lagi ya mungkin saya akan ngeliskannya seperti ini ya. Ini ya, jadi ada nama, ada angkanya ya 2 ya, kemudian ini adalah X, misalkan Y2 ya, misalkan di sini memang ada Y2 gitu ya, dan seterusnya. Tapi di sini karena persamaannya cuma 1 nih, jadi hanya menulis seperti ini. Kemudian saya running. Ya, saya coba running. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Ini bisa dilihat, yang pertama adalah 15 ya. Kemudian 15,0000 nggak tahu gitu ya, 001 gitu ya, dan juga seterusnya. Nah, ini hasilnya nggak berbeda ya dengan hasilnya Mas Perma. Benar ya, tadi dari 15 ya. Begini kan ya Mas Perma ya, range-nya antara 400 sampai 900-an ya Mas Perma ya, benar ya? Iya, Pak. Benar. Oke, saya balik ke listing programnya. Ini silakan dicerna ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari listing program ini, saya persilakan. Ini saya ginikan ya. Ini tentunya kalau misalkan mengerjakan dengan cara seperti ini, berarti ini pasti sudah harus ada ya. Pak, apakah namanya harus baris dan kolom? Enggak sih. Kalau misalkan saya tulis BA ya, KO ya nggak apa-apa. KO gini aja nggak apa. Asalkan di sini ya namanya ya sama ya. Ini saya ganti jadi BA, KO. Kata-katanya nggak harus baris dan kolom gitu, enggak. Berbeda dengan yang tadi coba oleh Mas, apa tadi ya? Udah lupa ya. Sama kelompok 6 ya. Dimana kalau dia cool ya cool. Nggak bisa dikasih red. Ini saya ganti juga. Nah, tetap ya, tetap berhasil dan enggak error. Oke, ada yang mau tanyakan atau sudah cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Silakan. Misalkan soalnya kayak soalnya Pak Asus, kerjanya pakai caranya Verma. Tapi kalau Ya. kerjaannya yang kayak Pak Asus ini satu-satu gitu, soalnya jadi kayak gimana, Pak? Sebentar, diulang. Bagaimana? Kalau misal
yang soal aslinya nomor 2 itu kan disuruh nunjukin literasi programnya kan. Kalau misal pakai caranya Pak Sus yang satu-satu ini nanti soalnya jadi kayak apa gitu? Saya begini Mbak ya, soal yang nomor 2 itu kok saya lebih prefer untuk dikerjakan dengan cara ini ya. Jadi ngerjakannya tuh jangan langsung per matriks seperti itu. Kalau misalkan yang caranya Mas Ferma kan tadi kan langsung dibuat matriks X itu apa dulu, jebret ke bawah gitu kan. Nah kemudian matriks X itu diproses semuanya gitu. Nah sementara saya di sini ya saya itu mencoba-coba per nilai X gitu kan, per nilai X sekian. Apakah nilainya 0? Oh tidak, berarti lanjut. Per X sekian. Apakah nilainya 0? Oh kalau enggak berarti lanjut. Kemudian saya coba lagi X sekian. Apakah nilai Y-nya 0? Oh tidak, berarti lanjut gitu kan. Hingga akhirnya didapatkan nilai Y-nya yang benar-benar 0 gitu kan. Sebenarnya saya menggunakan step size 0,00 sekian itu karena sudah saya perkirakan bahwa kamu nggak perlu untuk membuat nilai error tertentu ya, batasan error tertentu ya, untuk kemudian dimasukkan ke dalam program ini ya agar dapatkan nilai Y0 gitu kemarin itu. Jadi saya yakin dengan soal saya itu nanti akan dapat nilai Y sama dengan 0 dengan gampang. Atau gini, nanti coba untuk soal yang nomor 2 ya, sebagai latihan ya, itu dikerjakan lagi, terutama untuk yang emang proses ngerjakannya per ini ya, per matriks seperti itu, ya, nanti dicoba lagi, tapi menggunakan per ini apa namanya, per nilai X seperti ini. Jadi per komponen ya, per komponen matriks. Begitu ya, Mbak ya? Ya, baik Pak. Terima Nah, kasih. terus begini sih sebenarnya. Kalau kamu sudah yakin ya bahwa program kamu itu sudah benar ya. Kalau saya jadi kamu, saya akan tetap kukuh untuk menggunakan program saya gitu kan. Karena begitu nanti ada error ya, saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi kalau misalkan nih saya suruh milih ya, antara menggunakan ini dengan menggunakan yang dilistingkan Mas Firma, karena itu kan bukan buatan saya ya. Jadi saya tidak bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi di sana. Dan kalau misalkan error ya, saya harus benar-benar mencari, saya harus benar-benar memahami ulang gitu kan, apa yang dituliskan oleh Mas Firma. Nah itu repotnya saya gitu. Oleh sebab itu kalau misalkan saya disuruh milih, saya akan lebih milih menggunakan program saya. Karena itu saya tidak serta-merta menyalahkan ya apa yang digunakan oleh Mas Firma gitu kan, enggak ya. Oleh sebab itu tadi juga saya mengatakan ini salah satu cara saja ya. Jadi logikanya seperti ini loh, saya mengerjakannya itu per komponen matriks ya. Saya tidak langsung buat matriks X jadi seperti itu gitu kan. Padahal ketika digunakan untuk mengerjakan nomor 1 hasilnya sama. Tapi kalau kamu nanya pilih mana Pak yang seperti itu atau seperti ini, saya pasti akan pilih yang seperti ini. Begitu sih. Karena tidak menutup kemungkinan saya akan menemukan mahasiswa yang kecerdasannya itu di atas rata-rata gitu kan. Bahkan dosennya pun kalah cerdas dengan mahasiswanya. Nah ini nanti dicoba juga ya, ini nolnya ditambahin ya, nolnya ditambahin nih Pak, ini nolnya tak tambahin Pak. Nanti dia akan ketip-ketip seperti yang terjadi di Mas Firma tadi. Nah ini mungkin step size-nya kurang kecil ya, jumlah literasinya kurang banyak ya, sehingga dia nggak kelihatan lama. Nah, harusnya lama. Ini nggak keluar-keluar ya? Belum keluar nih. Jadi saya nggak kelihatan berkedip. Ini silakan ditunggu sampai keluar hasilnya. Oke, sambil nunggu hasilnya, sambil menunjukkan nih ke kalian ya, kalau proses literasi itu ya seperti ini, habis waktu ditungguin gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Maaf Pak, izin bertanya tadi
kelompok 6 udah dicatat belum Pak anggotanya tadi Pak? Bagaimana? Yang kelompok 6 tadi lupa perkenalan soalnya. Oh, sudah. Kelompok 6 sudah. Oh, sudah ya. Nah, kelompok 6 sudah. Ini belum keluar juga ya? Jadi nanti silakan dicoba ya. Ini butuh saya kopikan di grup atau tidak? Listing programnya. Monggo Pak. Oke. Bisa Pak, bisa. Itu Pak. Oke, setelah ini nanti saya taruh di kolom komentar gitu ya, setelah kelas ya. Iya Pak. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan ya, bisa saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya silakan dituliskan di kolom komentar ya, karena ini sudah pukul 8.59 ya, kebetulan saya harus mengisi kelas yang lain ya, jadi mohon maaf ya, waktu saya juga harus saya bagi dengan yang lain. Baik, saya rasa sekian dulu dari saya, ya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, gara-gara ngerunning ini ya, laptopnya lemot ya.